Shalom teman-teman, selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang ayat hafalan minggu lalu. Siapa aja sih pemenangnya? Ini dia. Shalom, saya Kayla dari Gereja Cilincing Plaza. Ayat hafalannya adalah 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Gloria Margo Zaskia Naat dari GBI JGC. Ayat hafalannya 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dan segala kesabaran dan pengajaran. Selamat ya untuk kepada para pemenang. Jangan lupa adik-adik kirim terus video untuk hafalin ayat hafalannya. Oke, dadah, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik, amin? Amin. Yuk sekarang kita mau pasang kuda-kudanya. Kita mau sama-sama nanya
kabar saudara-saudaranya, teman-temannya, apakah kabarnya baik atau enggak? Kabar kamu gimana, Aulia? Baik Luar nggak? biasa banget. Luar biasa banget, mantap. Yuk kita sama-sama pasang kuda-kudanya. Kita mau bilang, Laskar Kristus siap. Yes, yes, yes. Lu tepuk tangan paling berat buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sekarang cari temannya dua-dua atau sama adik kakaknya. Kita mau salaman gini, kita menyanyi lagu Halo. Oke, siap? Ayo adik-adik semuanya. Halo, apa kabar teman? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, tepuk kaki, putar, 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 lalu cari yang lain. Bilang lagi sekali lagi, halo, apa kabar teman? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar. Lebih semangat lagi bilang. Halo, apa kabar teman? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar lalu cari yang putar-putar, putar-putar lalu cari yang putar-putar, putar-putar lalu duduk yang nangis. Oke, yuk adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang yuk Kasyana ajak kalian buat tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau panggil nama Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat hari ini. Kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan Yesus kasih buat kita. Kita mau panggil namanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita mau bilang dari awal, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Adik-adik, yuk kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau datang ke hadiratnya, kita mau bawa hati kita. Kita membawa korban ucapan syukur buat kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita adik-adik. Bilang kita mau mengucap syukur buat papa mama, buat adik-adik, buat kakak-kakak, bahkan buat sekolah kita, buat teman-teman kita adik-adik. Bapakku datang padamu,
adik-adik boleh angkat tangannya. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita mau bilang Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita sembah Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Kami sembah Engkau. Oh Yesus, Yesus. Kami tinggikan. Kami sayang Engkau Yesus. Kami mengucap syukur. Hosana bagi nama-Mu, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik, sekarang kita tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu membawa setiap hati kami, membawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan Yesus untuk menjadi penyembah dan pemuji-Mu Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Urapi setiap kami Tuhan dan berkatilah ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau berdaulat penuh atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua bilang amin. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Masih siap muji Tuhan, amin? Amin. Amin. Yuk kita menyanyi lagu hari ini. Pasti semua pernah tahu kan? Ayo Kak, kita mulai nyanyi. Tepuk tangan dulu semuanya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi bilang, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Masih siap muji Tuhan, amin? Amin. Kita mau bilang segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Jangan lupa senyum yang manis. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, hale. Dari kanan dulu bilang soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kita mau bilang dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya dari kiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 amin, haleluya. Oke adik-adik, silakan duduk lagi. Yuk kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau masuk ke hadiratnya lagi. Buat siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau panggil Tuhan Yesus, karena cuma Tuhan Yesus yang bisa memimpin, yang bisa menuntun hidup kita. Yuk kita sungguh-sungguh ya adik-adik. Siapkan hati kita masuk ke hadiratnya. Yesus, ku panggil
kita panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku Yesus, Yesus. Yesus ku panggil. Adik-adik boleh angkat tangannya. Taruh tangan kirinya di dada. Hatiku bilang memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan, semua memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan, semua dosa, sucikan, sucikan, kuduskan, sekali lagi bilang sucikan, sucikan, kuduskan, semua dosaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau tersenyum melihat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih dan setiamu atas hidup kami. Tuhan, kalau tadi kami sudah memuji menyembah-Mu, tiba saatnya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan telinga kami Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami. Roh Kudus-Mu pimpin kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan, kebenaran firman-Mu lewat kakak sekolah minggu kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, jadikan firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Lia hari ini. Nah, apa adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Nah adik-adik, ayo duduk yang manis. Kita sikapnya yang baik. Kita siapkan hati kita untuk dengar apa? Firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Lia mau cerita tentang Stefanus. Siapa yang sudah pernah dengar tentang Stefanus? Nah, kalau yang belum, coba duduk ya. Kita dengarkan cerita Kak Lia. Hari ini cerita tentang Stefanus. Kita mau belajar beritakanlah Injil bahkan saat kamu dianiaya. Cerita Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai pasal 7 ayat 60. Adik-adik, ayo duduk yang manis. Nah, dengarkan kalian ya. Coba kalian mau tanya dulu, apakah di sini ada yang pernah diledekin waktu saat kalian cerita tentang Tuhan Yesus? Contohnya seperti ini. Waktu kalian cerita, "Hai, temannya kalian panggil, "Hei Jo, kamu pernah dengar gak tentang Tuhan Yesus?" Lalu teman kamu si Jo itu langsung, "Kamu cerita-cerita tentang Tuhan Yesus? Aku no. Kita mah mesti dengernya superhero, kayak Avenger. Jangan cerita Tuhan Yesus mulu." Apakah kalian pernah mengalami seperti itu? Nah, kalian mau kasih tahu, walaupun kalian diejek, diledeki sama teman-teman kalian, tetaplah beritakan Injil. Karena
Tuhan menginginkan itu. Ya, kita mau belajar dari Stefanus. Walaupun dia dianiaya, dia tetap memberitakan Injil. Nah, adik-adik, ini namanya Stefanus. Nah, Stefanus ini adalah salah satu orang dari 7 orang yang dipilih oleh rasul-rasul untuk membantu pelayanan rasul-rasul. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, jumlah orang yang percaya sama Tuhan itu menjadi banyak sekali. Dan rasul-rasul itu kewalahan, mereka gak sanggup mengerjakannya. Mereka perlu orang-orang yang membantu mereka. Nah, salah satunya yaitu siapa? Stefanus ini. Nah, Stefanus ini adik-adik, dia itu orang yang baik. Dia penuh dengan roh dan penuh dengan hikmat Tuhan. Dan setiap hari dia itu pergi ke jalan-jalan, dia beritakan Injil, dia mengajak orang-orang supaya bertobat mengenal Tuhan. Nah adik-adik, coba kalian lihat ya. Tapi ternyata waktu Stefanus memberitakan Injil, ada orang yang gak suka adik-adik. Coba lihat di belakangnya. Bapak-bapak tua itu, ini Stefanus ngapain ya? Dia beritakan Injil ya. Ternyata dia gak suka adik-adik. Dan akhirnya dia bersama teman-temannya. Dan salah satu orangnya itu bernama Saulus. Mereka merencanakan hal yang jahat sama Stefanus. Karena mereka tidak suka saat Stefanus memberitakan Injil. Dan akhirnya adik-adik, waktu Stefanus lagi berkhotbah, dia sedang memberitakan Injil, orang-orang Farisi ini yang jahat ini, mereka menangkap Stefanus. Waduh, Stefanus ditangkap, mau dibawa kemana ya? Ternyata Stefanus, ayo Stefanus, ikut kami, ayo kamu ikut kami. Ternyata Stefanus dibawa ke mahkamah agama. Dan kemudian adik-adik, saat di mahkamah agama, ternyata orang-orang Farisi ini menyiapkan saksi-saksi palsu. Jadi orang ini berkata, bohong, dia tidak berkata yang sejujurnya. Dia bilang begini, ini Stefanus ini, dia itu bersaksi dusta. Dia itu bilang kalau Yesus dari Nazaret itu akan merubuhkan tempat kudus ini. Dan dia akan merubah adat istiadat yang sudah diwariskan dari Musa dahulu kala. Lalu padahal adik-adik yang bicara itu benar atau tidak? Tidak, mereka itu saksi palsu. Jadi yang mereka ucapkan itu tidak benar. Wah, tapi adik-adik, saat itu mereka tuh melihat ada cahaya kemuliaan memenuhi Stefanus. Lalu Stefanus berkata kepada mereka semua, "Hai saudara-saudaraku, apakah kamu tahu berapa banyak dosa yang sudah kamu lakukan?" Jadi Stefanus memberitahu kepada mereka bahwa mereka itu banyak melakukan dosa. Dan orang-orang Farisi ini, siapa dia ya? Kok malah menggurui kita? Orang-orang jadi marah sama Stefanus. Dan adik-adik, karena orang-orang Farisi ini marah sama Stefanus, Stefanus diseret. Lalu Stefanus diseret, dibawa keluar kota, lalu dilempari batu. Wah, aduh, sakit. Stefanus teriak, sakit. Tapi adik-adik, kita mau belajar dari Stefanus. Walaupun dia kesakitan, dia berdarah karena dilempari batu, dia itu tidak berhenti doa. Lalu dia bilang, "Tuhan, jangan biarkan mereka menanggung dosa ini." Jadi dia tetap berdoa buat orang-orang yang telah jahat sama dia. Nah adik-adik, bagaimana dengan kalian?
Kalau ada teman kalian yang jahat sama kalian, apakah kalian membalasnya dengan kejahatan? Atau kalian mendoakan mereka? Kita mau belajar ya dari Stefanus. Walaupun dia dijahati sama orang lain, tapi dia tetap berdoa. Dia tetap memberitakan Injil. Karena dia tahu waktunya Tuhan itu sangat singkat di dunia ini. Dan kita harus mendengar kabar tentang keselamatan, kabar tentang Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jangan berhenti waktu kalian disakiti. Kita mau seperti Stefanus. Walaupun diledeki, walaupun dikata-katain sama teman kalian, tetaplah memberitakan Injil. Tetap beritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian. Ya, kita mau belajar seperti siapa? Stefanus. Nah, adik-adik, kita belajar walaupun kita dianiaya, kita tetap memberitakan Injil. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Yuk adik-adik yang manis, lipat tangan adik-adik, tutup mata kalian, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan dari Stefanus Tuhan. Walaupun dianiaya Tuhan, disakiti, dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap berdoa bagi mereka yang menyakitinya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami mau tetap memberitakan Injil buat teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang belum kenal Tuhan Yesus. Supaya mereka menerima Tuhan, supaya mereka bertobat Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama adik-adik kita katakan, amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, adik-adik, kirimkan video kalian membaca ayat hafalan ini ke WA 0815 4337 5589. Sebutkan nama kalian dan asal gereja kalian ya. Akan ada 2 hadiah menarik buat 2 orang pemenang. Ditunggu adik-adik, paling lambat hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Ayo buruan ya bikin video ayat hafalan ini dan kirimkan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Teman-teman, pada saat ini ibadah kita sudah selesai dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah kami ya Tuhan, ibadah online kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia ini ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan, Kau berkatilah bangsa Indonesia ini ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan, dan bangsa yang akan disenangi oleh orang-orang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau juga berkatilah juga dari pemerintahannya ya Tuhan, hingga kepada rakyatnya, Kau tutup bungkuslah kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Gembala sidang kami, Paniko Nyotoro Hajo ya Tuhan, Kau berkatilah ia ya Tuhan Yesus, supaya dia bisa menjadi gembala yang baik ya Tuhan bagi umat-umatnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat
GBI Jalan Gatot Subroto ya Tuhan, Kau berkatilah ya Tuhan Yesus, supaya GBI ini bisa menjadi gereja yang makin bertumbuh dan berkembang ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Gembala CK 9 ya Tuhan, yaitu Pak Sony Waplau ya Tuhan, Kau berkatilah juga ya Tuhan, beserta wakilnya Pak Isang Ciputra ya Tuhan, Kau tutup bungkuslah mereka dan Kau saudaramu ya Tuhan. Mereka adalah gembala-gembala kami ya Tuhan, jagalah mereka ya Tuhan, selalu ingatkan mereka ya Tuhan, untuk selalu dekat kepadamu ya Tuhan, untuk selalu tetap memberitakan firman-Mu ya Tuhan, di akhir-akhir zaman ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, Kau berkatilah anak-anak sekolah minggu. Jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini terang dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Berkatilah juga orang tua kami ya Tuhan Yesus, tutup bungkuslah orang tua kami dengan kuasa darah-Mu. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, hikmat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, supaya mereka selalu mengajarkan yang baik untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang sudah melayani-Mu ya Tuhan di ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah kakak-kakak sekolah minggu ini bisa terus tetap melayani-Mu ya Tuhan sampai akhir hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari adik-adik yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.